Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita awali ibadah kita dengan bersama-sama memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah bersama-sama kita awali ibadah kita dengan menaikkan pujian hymnos nomor 19 bait yang pertama. Sidang jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya kekal selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas kita sekalian. Amin. Sabda Tuhan kepada kita pada ibadah kita hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sambut sabda Tuhan dengan menaikkan pujian hymnos nomor 5 bait 1 dan 2.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah telah menganugerahkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita yang telah ditebusnya, kita yang telah menjadi anaknya. Sudahkah selama ini kita hidup di dalam keyakinan iman yang teguh? Atau justru kita masih hidup di dalam keraguan-raguan? Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan jelas kembali mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Marilah bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan saat ini. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita sebelum kita menerima berkat firman-Nya pada pagi hari ini. Saya memberi kesempatan kepada jemaat untuk secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau selamatkan kami. Engkau mengasihi kami. Saat ini, dengan tertunduk malu di hadapan-Mu ya Bapa, kami mengaku dosa kami. Seringkali kami Tuhan menjalani hari-hari kami tidak dengan yakin ya Bapa. Seringkali kami Tuhan masih meragukan akan kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa yang terkasih. Sehingga mudah sekali kami menjadi goyah ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah kasih dan anugerah-Mu boleh kembali menguatkan iman kami, keyakinan kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa yang terkasih, kami sungguh mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di dalam Efesus 2 ayat yang keempat dan kelima, firman Tuhan kepada kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Puji Tuhan, marilah kita sambut pengampunannya dengan menaikkan pujian himnos nomor 23, bait 1 dan 2. Oh
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa yang terkasih. Kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh menerima berkat firman-Mu ya Bapa yang terkasih pada pagi hari ini Tuhan. Bila sebentar hamba-Mu, Bapak Evangelis Yamo akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi beliau ya Bapa yang terkasih. Engkau urapi juga kami satu persatu yang menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa boleh senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama segenap orang percaya di seluruh muka bumi ini, biarlah setiap kita yang percaya boleh senantiasa mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa beribadah lagi. Dan marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasal pertama ayat 8 sampai ayat 11. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini berdasarkan nas firman Tuhan yang barusan saya baca kepada kita, maka ditentukanlah tema, yaitu keyakinan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu tema ini berangkat dari ayat yang barusan kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-10. Saya bacakan sekali lagi bagi kita. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Di dalam pengakuan Paulus di dalam ayat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada dua hal yang ia tekankan, yaitu Allah yang menyelamatkannya dari kematian yang mengerikan, dan dilanjutkan dengan keyakinannya ke depan bahwa Allah akan menyelamatkannya lagi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, maka tentunya kita masih ingat bahwa ayat firman Tuhan ini ada di dalam perikop yang pernah kita renungkan dalam beberapa minggu yang lalu. Dan perenungan kita dalam beberapa minggu yang lalu memang dimulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat 3 sampai ayat yang ke-7 itu, kalau kita ringkaskan, sebetulnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang Allah yang menyelamatkan orang percaya. Itu tetap memberikan kasih karunia, tetap memberikan belas kasihan kepada mereka yang telah diselamatkannya. Artinya orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah percaya pada Injil, yang sudah menjadi milik Kristus, itu mereka tetap mengalami belas kasihan Allah. Dan bukan hanya itu, mereka juga tetap mengalami penghiburan dari Allah di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Penghiburan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang percaya di dalam Kristus Yesus. Itu hal yang pertama. Kesimpulan yang kedua dari ayat 3 sampai ayat yang ke-7 itu adalah, selagi ada dalam dunia ini, orang percaya tidak bisa menghindarkan diri dari penderitaan. Sekali lagi, semasa ada di dalam dunia ini, orang percaya tidak bisa menghindarkan diri dari penderitaan. Kadang-kadang penderitaan itu berkaitan langsung dengan status sebagai orang percaya. Kita belajar dari apa yang diungkapkan dan disaksikan oleh Paulus dalam pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, dan dinyatakan dengan begitu detail di dalam ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ketika Paulus merujuk pada Asia Kecil dan penderitaan yang dialami di sana, itu juga bicara tentang statusnya sebagai orang percaya, sekaligus berhubungan dengan statusnya sebagai seorang rasul yang melayani Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali berasul Paulus pun tidak bisa menghindar dari penderitaan. Mengapa demikian? Karena statusnya sebagai orang percaya tampil di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa kadang-kadang penderitaan yang kita alami, yang dialami oleh orang percaya, itu bisa berkaitan langsung dengan statusnya, dengan tugas panggilannya sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, menderita di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa adalah hal yang tidak bisa dihindari, hal yang tidak bisa kita tutupi.
Tapi walaupun demikian, berdasarkan gema yang tercatat, gema firman Tuhan yang tercatat di dalam pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 ini, kita belajar bersama-sama bahwa pengalaman akan keselamatan setiap orang percaya itu membuat orang percaya tetap teguh berdiri dan bisa bersabar menanggung kesengsaraan. Pengalaman keselamatan. Ini pengalaman keselamatan itu bukan bicara tentang teori, tetapi ketika masing-masing orang percaya mengalami Kristus Yesus, berjumpa secara pribadi dengan Kristus Yesus, mengalami keselamatan dan hidupnya mengalami perdamaian dengan Allah. Dan orang yang mengalami keselamatan tersebut akan tetap teguh berdiri di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan, dan bisa terus-menerus bertekun di dalam kesabaran, menanggung segala sesuatu kesengsaraan dan penderitaan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita bisa belajar dari pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 ini, bicara tentang apa? Keteguhan di dalam menanggung penderitaan juga berkaitan langsung dengan penyerahan seluruh kehidupan kepada Allah. Penyerahan seluruh kehidupan kepada Allah itu membuat kita bisa teguh di dalam menanggung penderitaan. Justru teks pasal 1 ayat 3 sampai ayat 7 itu mengajarkan bahwa kini seluruh hidup dan pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan terbuka secara jelas di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini, itu sangat jelas bahwa sesungguhnya kalau jemaat melihat penderitaan yang ia alami, itu adalah demi keselamatan mereka. Tetapi juga kalau jemaat melihat penghiburan yang dirasakan oleh Paulus oleh karena belas kasihan Allah kepadanya, itu juga untuk menolong jemaat agar tetap teguh berdiri dan tetap bisa sabar menghadapi kesengsaraan. Maka seperti yang dicatat dalam ayat yang 6, saya bacakan bagi kita. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Artinya apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Berangkat dari ayat 6 ini, kita bisa simpulkan bahwa kehidupan kita yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, oleh karena kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan darah anaknya Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib, maka kini hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka tidak ada satu sumber daya pun yang kita bisa andalkan untuk bisa menjamin akan keberlangsungan kehidupan kita. Jadi pasal 1 ayat 3 sampai ayat 7 itu memberikan latar belakang yang cukup solid untuk perenungan kita hari ini. Artinya keberlangsungan kehidupan kita dari hari ke hari pun juga sekarang ini adalah miliknya Tuhan. Tidak ada satu sumber daya pun yang ada di dalam diri kita sendiri ataupun juga yang kita simpan sendiri sebagai suatu hal yang kita bisa andalkan, yang bisa menjamin keberlangsungan pelayanan kita, keberlangsungan akan kehidupan kita, dan bisa menjamin ketenangan kita, serta bisa memastikan selalu ada penghiburan di dalam kita menghadapi penderitaan. Jadi kalau kita membuat penegasan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup yang diserahkan kepada Tuhan itu tetap bisa menjadi berkat, baik pada saat susah menanggung penderitaan maupun juga pada saat kuat mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Jadi Injil itu membuat hidup kita bisa tetap teguh. Oleh karena apa? Oleh karena Injil itu mendorong kita untuk mengalami kehidupan sebagai milik Allah. Kehidupan sebagai milik Allah itu akan membuat hidup kita menjadi hidup
yang menjadi berkat, baik itu di dalam penderitaan, menanggung penderitaan, maupun juga di dalam kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Seringkali Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa katakan kita menjadi berkat hanya pada saat-saat ketika pijakan kita kelihatan solid. Ketika sulit, ketika sudah lama tidak keluar air mata dari mata kita, lalu kita bisa menjadi berkat. Kata-kata kita penuh dengan kata-kata mutiara rohani untuk menguatkan orang. Tetapi di sini Paulus katakan bahwa baik dalam penderitaan, dalam beban berat yang kami pikul, di dalam banyaknya ladang pelayanan yang sebetulnya sulit kami jangkau, tetapi kami berupaya untuk bisa menjangkaunya dengan sekuat tenaga. Dan kami kelihatan itu sulit sebetulnya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami hampir putus asa atas hidup kami. Belum lagi kami dikejar-kejar, belum lagi kami harus menghadapi penganiayaan, belum lagi kami harus menghadapi ancaman nyawa. Tetapi Paulus katakan, kalaupun dalam kondisi seperti itu, kami tetap bisa menjadi berkat. Di sini dikatakan dalam ayat 6 bahwa kehidupan Paulus di dalam menanggung penderitaan demi keselamatan orang percaya. Demi keselamatan apa? Mereka bisa mendengar Injil. Paulus harus menanggung kesengsaraan. Paulus harus rela dikejar oleh para penganiaya. Tetapi itu demi keselamatan orang percaya. Tapi sebaliknya, Paulus mengaku di sini bahwa dia mendapatkan penghiburan dari Allah. Dan kalau dia sudah mendapatkan penghiburan dari Allah, maka yang terjadi apa? Dia juga bisa menguatkan orang lain untuk menghibur mereka, untuk bisa menunjukkan bahwa kekuatan yang berlimpah, penghiburan yang berlimpah itu sungguh-sungguh bersumber dari Allah yang sudah menyelamatkan orang percaya. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Bahwa kita harus memulai langkah awal itu dan mempertanyakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita bicara tentang jaminan dan keyakinan akan keselamatan, maka kita tidak boleh merasa bahwa keyakinan akan keselamatan itu timbul di dalam keyakinan diri kita sendiri. Keyakinan akan keselamatan justru dimulai dari apa? Dari pengalaman keselamatan yang kita alami sendiri ketika kita mengalami Allah dan kita dijadikan oleh Allah sebagai miliknya. Dan ketika Allah menjadikan kita sebagai miliknya, berarti kita sekarang menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menjadi milik Allah yang sesungguhnya. Nah, marilah kita masuk dalam pembahasan tentang ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Di dalam ayat 8, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi, Paulus memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang penderitaan dan kesengsaraan yang ia alami bersama dengan rekan-rekannya. Ungkapan yang tercatat di dalam ayat 8 ini tidak bernada keluhan sama sekali. Paulus tidak sedang mengeluh dan mengasihani diri dan meminta perhatian supaya orang mengasihani dirinya. Ungkapan ini menjelaskan betapa berat beban yang harus dipikulnya. Beban berat yang dipikul oleh Paulus itu terlihat dari apa yang dikatakan, apa yang kami alami di Asia Kecil. Artinya konteksnya adalah pelayanannya. Injil yang ia beritakan juga tidak jarang ditolak. Dan bahkan justru karena dia memberitakan Injil, ia menjadi musuh bagi banyak orang. Ia dimusuhi oleh banyak orang. Kekuatan politik tidak berpihak kepadanya dan ia harus melarikan diri. Nyawanya terancam. Oleh karena penolakan akan Injil membuat dia harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, melarikan diri. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan juga bukan hanya pada masalah penganiayaan, bukan hanya pada masalah penderitaan, tetapi juga
Paulus mengatakan di sini di dalam ayat yang ke-8, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Artinya tanggung jawab pelayanan yang ia bisa lihat, yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, tanggung jawab untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi, itu lahannya cukup luas. Nah, kalau lahannya cukup luas, lalu begitu dia memberitakan Injil di satu tempat diterima, itu cukup puas. Tapi yang menjadi masalah adalah tugasnya begitu berat. Lalu ketika yang menunaikan tugas itu, dia harus menghadapi penganiayaan, dia harus menghadapi ancaman. Tugasnya juga begitu berat, tetapi kekuatan secara fisik pun juga ia tidak miliki dengan kekuatan yang super. Ia adalah manusia biasa sama seperti kita, yang juga bisa merasa lelah, yang juga bisa merasa capek di dalam tubuh. Tetapi hasratnya untuk memberitakan itu begitu tinggi, maka ia terus bisa bekerja untuk Tuhan. Jadi di dalam ayat yang 8 ini Paulus membeberkan dengan begitu rupa, sampai akhirnya ia dengan jujur mengatakan di dalam ayat yang di dalam kalimat yang terakhir, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus katakan sehingga kami telah putus asa, karena dia diserang dari berbagai pihak, belum lagi tugas yang begitu berat yang harus ditunaikan. Bahkan di dalam ayat 9a di situ dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Artinya tidak ada pengharapan untuk bisa menjalani hidup lagi kalau itu dilihat dari sudut pandang manusia. Nah, oleh karena itu dengan berangkat dari kondisi ini, kalau misalkan kita bisa simpulkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau Paulus bisa melewati hari-hari, memasuki hari yang baru, kira-kira apa yang ada di dalam benaknya? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Karena apa? Karena dengan adanya kondisi ini jadi kejar-kejar, diancam, belum lagi ladang pelayanan yang masih banyak harus dijangkau. Kalau bisa memasuki hari yang baru, maka itu artinya ucapan syukur. Pernahkah kita mengalami kecemasan dan ketakutan yang cukup luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Suatu saat, ya, itu di satu tempat itu terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, dan itu menghancurkan bangunan-bangunan orang, ya. Nah, tempat yang mengalami gempa bumi ini adalah tempat yang juga belum memiliki teknologi informasi. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau gempa dahsyat ya 8 skala Richter itu sesuatu yang sangat mengancam nyawa gitu ya. Dan biasanya kalau sudah terjadi gempa yang sangat dahsyat itu pasti akan terus gempa susulan, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau orang hidup di dalam kondisi seperti ini, begitu ada gempa, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itu pasti mereka akan gemetar, takut dan melarikan diri. Bisa-bisa misalkan ada tsunami gitu ya, takut. Nah, rasanya ketakutan Paulus itu lebih daripada itu sebetulnya. Dia dikejar dari berbagai pihak. Jadi kalau dia bisa memasuki hari yang baru, kalau dia masih bisa berkarya, itu adalah puji Tuhan yang luar biasa, oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tapi Paulus tetap bisa mengatakan, kami yakin Tuhan akan menyelamatkan. Mengapa? Karena memang dia sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita juga sebagai jemaat Tuhan, keyakinan kita akan keberlangsungan hidup kita dan keselamatan kita, itu memang tidak boleh didasarkan pada aspek-aspek lahiriah kita. Tidak boleh juga beralasan dari berbagai macam hal yang kita punya sendiri. Kalau kita mendasarkan akan keyakinan kita dan kita merasa kepastian masa depan kita itu bergantung terhadap persediaan sumber daya yang kita punya, mungkin aset yang kita punya itu bisa menjamin misalkan keturunan kita sampai 7 turunan tidak kesusahan.
Mungkin dengan asuransi yang kita punya juga bisa menjamin, kita anggap bahwa bisa menjamin, memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita, sehingga walaupun kita sakit nanti ada penanganan. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki kuasa untuk memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Marilah kita berpikir lebih sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pernahkah kita berpikir lebih sederhana dan mengatakan begini, Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit saat ini, belum virus COVID-19 yang mengancam, itu juga adalah ancaman-ancaman gereja juga sudah ada, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita menyaksikan bukan apa yang terjadi juga dalam beberapa waktu yang lalu, orang beribadah kecil ya, beribadah sangat sederhana, di depan sudah dikerumuni oleh massa gitu ya, dengan teriak-teriak yang mengancam. Itu menakutkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi sekarang kondisi yang kita alami itu berkaitan dengan status kita, itu sebetulnya kita dikejar-kejar. Ini bukan rahasia umum, saat ini seorang apologet ya di Batam sekarang ini juga sedang bermasalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena memang beliau ini juga adalah orang yang sangat keras menghajar balik ya, orang-orang yang mengolok-olok Yesus, yang dengan seenaknya bisa memutarbalikkan pengajaran Alkitab. Lalu ketika dia melawan, ia didatangi oleh ormas, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang kita lihat di luar kita. Tapi di dalam kehidupan kita saat ini pun, saat ini kalau kita bisa memasuki hari yang baru, itu seharusnya kita mengucap syukur karena tangan Allah yang menyelamatkan orang dari kematian yang begitu ngeri, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang 10 itu. Itu adalah tangannya itu juga yang menyelamatkan kita, yang memungkinkan kita masih bisa melayani sampai saat ini, yang memungkinkan kita masih bisa berkarya hingga saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, adakah ucapan syukur di dalam kehidupan kita? Adakah ketulusan dalam hidup kita, di dalam kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, berarti kita mampu untuk bisa tetap menjadi berkat, baik itu di dalam kesusahan dan kesulitan, maupun juga di dalam kita dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di dalam poin ini kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk tetap bisa mengucap syukur karena kemurahan Allah, karena pemeliharaan Allah, penjagaan Allah yang tetap ada di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah beban berat yang kita pikul. Saya rasa juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini ada yang juga mengalami ketambahan beban ya. Misalkan anak sekolah yang dulunya itu harus pergi ke sekolah dan masih bisa ngakali gitu ya, nggak nyerahkan tugas, nyontek atau apa gitu ya. Sekarang bebannya makin berat, harus berhadapan dengan guru dan secara mandiri harus bisa menyerahkan tugas dan melakukan hal-hal yang memang diminta oleh sekolah. Itu bebannya berat. Belum lagi orang tua ya. Orang tua yang selama ini sebelum pandemi harus hanya memikirkan uang sekolah untuk anak gitu ya. Sekarang bukan hanya uang sekolah untuk anak, tapi plus pakai data juga. Ya kan? Pakai data disediain juga supaya lancar, karena kalau nanti komunikasinya tidak lancar itu susah ya gitu ya. Anaknya jadi rugi. Jadi tambah ya, makanya kadang-kadang kita dengar ada demo turunkan uang sekolah atau minta pemerintah untuk subsidi paket data. Ya kita bersyukur ya sudah ada berita bahwa pemerintah itu memberikan subsidi paket data. Saya tidak tahu apakah itu berlaku di kota ya, tapi kalau di daerah saya dengar itu memang terrealisasi. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini juga kita butuh tangan Allah. Siapa yang tidak stres, Bapak Ibu? Dalam kondisi seperti ini siapa yang tidak stres? Nggak bisa tidur memikirkan ya. Anak muda juga nggak bisa tidur lagi memikirkan, karena dia harus menunaikan tugas tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita perlu sadar, kita bisa memasuki hari ini ya, di dalam tanggal kita beribadah hari ini, masih bisa beribadah dengan tenang di hadapan Tuhan. Itu juga karena kuasa Tuhan yang menolong dan memberkati kita.
Kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, maka persediaan sumber daya yang kita punya itu tidak bisa menolong dan menjamin semua kehidupan kita baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, belum lagi kalau kita berpikir dan lebih memikirkan lebih dalam lagi bahwa sebetulnya penderitaan orang percaya itu bukan hanya pada beban hidup seperti biasa, tapi juga bisa bicara tentang statusnya sebagai orang percaya. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup di dalam Injil, hidup di dalam kebenaran Injil. Dan hidup dalam kebenaran Injil itu artinya bahwa kebenaran Injil itu mendorong, menuntut orang percaya juga untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya, memiliki nilai-nilai kehidupan berdasarkan Injil. Maka itu juga kita perlu membayar harga demi itu. Oleh karena itu marilah kita juga terus bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena disitulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-9b itu dikatakan di sini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, Paulus tidak menyalahkan keadaan. Ia memahami bahwa penderitaan dan beban berat yang dialami telah membuat dia menyadari bahwa betapa pentingnya menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Paulus tidak mengutuki keadaan penderitaan. Paulus tidak menuntut Tuhan dan marah kepada Tuhan. Bukankah aku sudah setia melayani engkau? Bukankah aku sudah membayar harga yang mahal demi Injil? Mengapa aku masih mengalami penderitaan? Paulus tidak pernah menyalahkan Tuhan. Paulus tidak pernah menggerutu. Tetapi ia melihat dan memahami bahwa dengan adanya pun penderitaan seperti itu, menyadarkan dia bahwa tidak ada satu pun yang bisa diandalkan di dalam dirinya sendiri. Dan dengan adanya penderitaan itu, ia tetap memohon pertolongan kepada Tuhan. Ia tidak melewati hari-harinya tanpa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tidak ada satu pun yang bisa diandalkan selain daripada Dia, Allah yang telah menyelamatkan. Sekali lagi dikatakan, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, penderitaan ada baiknya. Bagi orang dunia mengernyitkan daya dan tidak tahu makna di balik penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dengan adanya penderitaan, kita sedang diajarkan satu hal. Seperti Paulus di sini berkata, supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ketika kita ada di dalam kondisi yang sangat sulit, maka kalau kita bisa bangkit kembali, itu artinya ada kuasa yang bisa menolong dan membuat kita bisa pulih. Di dalam kondisi yang memprihatinkan itu, kita sudah kehilangan arah. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kalau kita bisa bangkit, kalau kita bisa terhiburkan, kalau kita bisa dikuatkan, maka itu buktinya Tuhan yang bekerja menolong kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita berkata dengan begitu yakinnya bahwa kehidupan kita masih baik-baik saja. Hati kita masih begitu percaya diri bahwa kita mampu memasuki hari esok. Karena apa? Karena kita punya banyak hal. Karena tubuh kita, fisik kita masih kuat. Pemuda-pemudi seringkali tidak memikirkan hal-hal rohani. Karena apa? Karena fisiknya masih kuat. Apa itu hal-hal rohani? Berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Bukankah sekarang sudah masa teknologi?
Kalau aku mau mengumpulkan ini, maka aku harus memaksimalkan kekuatanku sendiri untuk bisa mencapainya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di masa teknologi orang sudah lebih memikirkan akan kemajuan. Bukankah dunia sedang berlomba untuk itu? Untuk bisa membuat manusia itu bergantung kepada penemuan-penemuan manusia. Tetapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada yang tidak bisa diselesaikan oleh teknologi. Kita pun juga punya sumber daya lain. Belum tentu hidup kita aman. Belum tentu hidup kita damai. Belum tentu hidup kita ada di dalam sukacita. Maka kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita terbawa arus sehingga pada hari Minggu kita sebut nama Tuhan, tetapi di hari yang lain kita sebut nama diri kita sendiri demi nama baik, demi mencapai akan hal yang kita inginkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita masuk ke tahap yang terakhir. Di dalam ayat 10 ini dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, menaruh pengharapan kepada Allah itu adalah kata kunci di dalam ayat yang ke-9 untuk mendasari Paulus memberikan uraian di dalam ayat yang ke-10 ini. Keyakinan akan keselamatan diungkapkan dengan begitu tegas dalam ayat ini. Memang kita sadar bahwa porsi pembahasan dalam perikop di dalam ayat yang ke-7, dalam ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11 itu memang memuat dua kata kunci, yaitu penderitaan dan penghiburan dari Allah. Melalui hal ini Paulus menjelaskan bahwa Allah yang diungkapkan di dalam ayat yang ketiga dan keempat lalu ayat 9b tetap setia menjaga, memelihara dan bahkan menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa kata dipakai di sini tentang menyelamatkan. Menyelamatkan dalam hal apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalau kita memperhatikan konteks, menyelamatkan dalam hal apa? Ini menyelamatkan di dalam hari kesehari. Ini bukan menyelamatkan untuk hidup kekal, ya. Karena konteks bicara tentang pelayanan Paulus yang memang sedang dirundung oleh ancaman-ancaman. Jadi kalau Paulus masih bisa melayani, itu artinya Tuhan menyelamatkan dari hari ke hari. Makanya ekspresinya di sini dikatakan, ini Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ya, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi memang secara eksplisit, secara tersurat di sini bicara tentang apa? Keselamatan di dalam keberlangsungan hidup. Tetapi walaupun demikian, ini juga berfungsi tentang apa? Tentang pengharapan di masa depan, yaitu tentang hidup yang kekal. Tapi secara konteks, ini bicara tentang apa? Keselamatan di dalam kesehari-harian. Jaminan Tuhan terhadap keberlangsungan kehidupan Paulus. Nah maka di dalam ayat yang ke-10 ini kita melihat dua fungsi. Fungsi pertama adalah keyakinan akan pemeliharaan Allah secara terus-menerus sampai batas yang ditentukannya. Pemeliharaan apa itu di dalam kehidupan masa kini. Lalu fungsi yang kedua, ayat 10 ini juga bisa berfungsi sebagai gema. Gema dari semua keyakinan itu maka menjadi keyakinan akan tidak terhilangnya keselamatan kekal orang percaya. Tidak terhilangnya dalam hal apa? Dalam penderitaan yang dialami pun orang percaya tidak gagal masuk dalam kehidupan kekal. Ini poinnya. Jadi fungsi ini tadi ayat 10 ini tadi dalam teksnya bicara tentang keselamatan kesehari-hari itu berfungsi sebagai gema untuk meyakinkan Paulus bahwa kalau tubuh ini hancur di dalam melayani Tuhan, kalau tubuh ini pun juga tidak memiliki jalan keluar di dalam melayani Tuhan, kalau tubuh ini pun juga kalah oleh karena serangan musuh, itu tidak pernah menggagalkan rencana Allah untuk keselamatan jiwanya. Tuhanlah yang menjamin keselamatan itu. Maka oleh karena itu keyakinan kita
akan keselamatan kita, baik keselamatan masa kini, keberlangsungan kehidupan kita masa kini, maupun juga keselamatan kekal kita di dalam kita bertemu dengan Tuhan Yesus kelak. Itu tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau kondisi yang kita hadapi sekarang ini kurang beruntung, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau kondisi yang kita hadapi saat ini, tubuh kita terus sakit-sakitan, bukan berarti Tuhan tidak berkenan kepada kita dan menganggap bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah efektif di dalam kehidupan kita oleh karena kita beriman kepadanya itu gagal. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kondisi apapun yang menjadi beban berat saat ini tidak pernah mempengaruhi keselamatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana kita belajar itu? Kita belajar dari cara Tuhan memelihara kita sekarang. Maka bersyukur kalau Tuhan kadang mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan, lalu Dia menyelamatkan kita untuk meyakinkan kita bahwa keselamatan yang diberikannya dalam Yesus Kristus tidak pernah hilang, nggak pernah bisa gagal oleh karena kondisi sulit, oleh karena kata-kata orang yang menghujat kita, oleh karena kata-kata orang yang merendahkan kita. Itu tidak pernah menggagalkan keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau hal-hal buruk saja tidak bisa menggagalkan keselamatan kita dalam Yesus Kristus, mari kita teguh berdiri. Nah, anak-anak muda seringkali memang menjalani hidupnya berdasarkan apa? Berdasarkan kata orang. Ya, apalagi di masa ini media sosial ya. Kalau misalkan followers Instagramnya itu sudah misalkan jutaan, tiba-tiba drop ya jadi ribuan. Itu ada pemuda remaja itu bisa bunuh diri, stres, karena identitasnya dibentuk dari pengakuan orang. Ada orang juga Bapak Ibu waktu masih jaya-jayanya secara usaha, rajin ke gereja, rajin melayani, bisa mau bagaimanapun rajin melayani. Suatu saat tiba-tiba mengalami kesulitan. Orang sudah tidak memberikan apresiasi seperti sedia kala waktu dia jaya-jaya. Sudah mulai malu, nggak mau datang ke gereja. Mengapa? Karena dia merasa bahwa orang sudah memandang rendah dia. Saudara-saudara, kalau keselamatan di dalam Kristus Yesus itu sudah jaminan kekal, maka identitas kita jangan dibentuk oleh apa yang kita alami. Identitas kita itu sungguh-sungguh jelas di dalam Yesus Kristus. Inilah kondisi kita. Inilah pergumulan yang perlu untuk kita tuntaskan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya rasa kita ini orang yang sudah yakin akan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Tapi seringkali keyakinan itu tidak berbanding lurus dengan realita yang kita hadapi. Itu yang jadi masalahnya. Kita merasa bahwa pembentuk identitas kita yang membuat kita percaya diri itu adalah apa yang dikatakan oleh dunia tentang kita. Saudara-saudara, Paulus dirundung oleh masalah yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat, tetapi ia tetap teguh berdiri. Karena apa? Yang membuat dia bisa mengalami sukacita penghiburan itu Allah sendiri. Oleh karena itu di dalam penderitaan yang kita alami, dalam kesulitan, jangan pernah lupakan Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mohon kekuatan darinya. Karena hanya dialah sumber penghiburan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka jelaslah seperti yang dikatakan dalam ayat 11 itu tentang doa. Jadi betapa pentingnya doa. Keyakinan akan keselamatan berbanding lurus dengan kita bisa melihat betapa pentingnya doa dan mempraktekannya di dalam hidup kita. Itu buktinya. Paulus sangat menghargai doa yang dinaikkan oleh orang-orang Korintus. Menolong dia, bersekutu bersama dan mendoakan dia. Jadi mari kita memeriksa diri kita.
Kalau kita katakan yakin akan keselamatan, apakah kita juga bertekun dalam doa? Sesimpel itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, keyakinan kita akan keselamatan bukan lagi pada tataran teori, tetapi itu harus terlihat di dalam kehidupan kita. Paling tidak hal ini kita belajar hari ini, bahwa penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Penderitaan mengingatkan kita supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, dan supaya kita tahu bahwa ternyata yang menjamin akan keberlangsungan keselamatan kita itu adalah Tuhan sendiri. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, ini juga menjadi poin penting bagi kita. Marilah kita teguh berdiri, marilah kita betul-betul hidup, menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman. Keyakinan akan keselamatan kami bukan berdasarkan sumber daya yang kami miliki, bukan berdasarkan keyakinan dari diri kami sendiri, tetapi semata-mata bersumber dari kekuatan Allah, bersumber dari kuasa salib Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah kami, karena ketika Engkau menyelamatkan kami, biarlah kiranya kami juga dengan kerelaan hati menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan tidak mempersalahkan Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan yang kami alami. Tetapi melalui hal itu kami pun juga belajar untuk menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, tolong jangan biarkan dunia membentuk cara pandang kami, tetapi biarlah kiranya keyakinan itu terus berkobar di dalam hati kami. Meskipun ya Tuhan, tidak ada sesuatu yang boleh menolong supaya kami bisa lepas dari penderitaan, tapi kami tahu Tuhan yang menjamin kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman yang kami sudah dengar. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dapatkan pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucap syukur atas firman-Nya dengan menaikkan pujian Hymnos 204 bait yang pertama. Warta Lisan Minggu 20 September 2020. Yang pertama, kebaktian Minggu 27 September 2020 tetap dilaksanakan secara online melalui WA Grup Gema. 2. Bible Study hari Selasa 22 September 2020 pukul 17 dan persekutuan doa hari Kamis 24 September 2020 pukul 17.30 juga tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dikirimkan melalui WA Grup Gema. 3. Lumbung Kasih Gema. Lumbung Kasih Gema masih dibuka. Jemaat bisa berbagi berkat berupa uang, barang, kebutuhan pokok, dan lain-lain untuk disalurkan kepada yang sangat membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati. 4. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan, dapat transfer melalui rekening gereja BCA
0111969654 atas nama Junior TV atau Werdi HK. Jemaat yang tidak sempat mentransfer bisa menyimpan dalam amplop dan bisa diserahkan ke gereja pada saat peribadatan sudah normal kembali. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa yang terkasih. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa yang terkasih, kami boleh mendapat kesempatan yang indah mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk Bapak Evangelis Yamo yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati beliau senantiasa ya Bapa yang terkasih beserta istri ya Tuhan, di dalam segala pergumulan mereka, di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Tak lupa juga saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa yang terkasih di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa yang terkasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh tetap bersekutu bersama ya Bapa meskipun dalam jarak yang jauh ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menguatkan ya Bapa tali persaudaraan kami Tuhan, tali persekutuan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menjadi keluarga Tuhan. Biarlah kami boleh tetap saling menguatkan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit Tuhan. Kiranya Engkau jamah ya Bapa yang terkasih. Berikanlah kasih-Mu ya Tuhan. Jamahlah ya Bapa yang terkasih. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atasnya ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini ya Bapa yang terkasih, setiap mereka yang sakit kiranya Tuhan jamah dan pulihkan. Setiap mereka yang sedang berduka, Tuhan berikan kekuatan ya Bapa yang terkasih. Setiap mereka yang merasa putus asa dan kehilangan harapan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan semangat yang daripada-Mu ya Bapa yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang terkasih senantiasa beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang terkasih, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa yang terkasih untuk gereja Eleos Malang ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang urapi ya Bapa yang terkasih setiap hamba Tuhan, setiap Bapak Ibu majelis, juga segenap pengurus dan juga setiap jemaat-Mu ya Bapa dalam setiap komisi, bidang, departemen yang ada di gereja ini Tuhan. Kami mohon kiranya Kau senantiasa memimpin dan memberkati ya Bapa. Biarlah gereja yang ada karena kemurahan-Mu ini Tuhan boleh senantiasa tumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa yang terkasih. Kami serahkan segala pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Sinode Gereja Eleos Indonesia Tuhan, juga Yayasan Eleos dan Yayasan STT Salem dan setiap pengurus yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan setiap pemerintahan baik daerah sampai ke pusat Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja Bapa yang terkasih. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan. Berkati kami ya Bapa yang terkasih dalam setiap langkah hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa mengingat akan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami senantiasa ya Bapa yang terkasih. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah bersama-sama kita naikkan pujian kita hymnos 161 bait yang ke-1. Sidang jemaat sekalian, marilah kita pulang dan sebelumnya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita senantiasa mengingat akan nama Yesus di dalam setiap langkah hidup kita. Dan biarlah mengikut Yesus senantiasa menjadi keputusan kita. Hymnos 299 kita naikkan bait 1 dan 4. Ibadah telah selesai. Selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.